Hai, assalamualaikum, papi. Ups, salah guys. Yang benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galuh Octavia. NIM saya F1B019038. Oke, di konten kali ini kita akan buat apa sih? Di konten kali ini kita akan membuat acara yang bernama Mata Panda. Oke, jadi biar saya jelaskan di sini, acara ini yaitu kita nanti akan membahas seputar governansi digital. Nah, saya di sini tentunya nggak sendirian dong, karena saya akan mendatangkan narasumber. Langsung aja kita sambut narasumber kita, yaitu Jenny Blackpink. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Halo semuanya, perkenalkan aku Jenny. Halo, selamat datang Jenny. Terima kasih karena kamu sudah berkenan hadir di acara Mata Panda. Halo, terima kasih karena saya telah diundang di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengundang Jenny Blackpink cabang Unsut untuk diwawancarai. Jadi nanti saya akan memberikan Jenny 5 pertanyaan terkait dengan governansi digital. Dan nanti Jenny di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan yang Jenny ketahui, seperti itu. Siap? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang digital? Bisa langsung dijawab aja ya, Jenny. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan apa yang Anda ketahui tentang digital. Pengertian umum dari digital sendiri merupakan gambaran terkait keadaan bilangan yang di dalamnya terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, yang merupakan bilangan biner atau yang dikenal dengan istilah binary digit. Kemudian ada juga ya Kak, pengertian lain dari digital adalah suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan penyimpanan, menghasilkan, dan juga memproses berbagai data yang terdapat dalam dua kondisi. Nah, kondisi itu ada kondisi positif dan juga negatif. Nah, untuk kondisi positif itu dinyatakan dengan angka 1, kemudian untuk yang negatif angka 0, seperti itu. Nah, dengan begitu, data yang akan disimpan atau dikirimkan dengan teknologi digital nantinya akan dinyatakan dengan string 0 dan 1. Setiap digit dari situs ini akan disebut dengan bit, dan serangkaian bit tersebut nantinya akan ditangani oleh komputer secara mandiri sebagai grup, yaitu byte. Nah, jadi digital ini adalah suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke dalam teknologi digital. Nah, bentuk digitalisasi ini sebenarnya sudah diterapkan dari tahun 1980 dan sampai saat ini itu terus berlanjut. Jadi di era digital ini mulai hadir karena adanya revolusi yang awalnya itu dipicu oleh generasi remaja yang lahir awal tahun 80-an. Kemudian kehadiran dari digitalisasi ini menjadi awal mula era reformasi digital atau perkembangan teknologi yang saat ini jauh lebih modern, seperti itu Kak. Jadi kesimpulannya ya Kak, untuk digital sendiri adalah suatu bentuk modernisasi atau pembaharuan dari pembangunan teknologi yang mana sering dihubungkan dengan hadirnya internet dan teknologi komputer, di mana seluruh hal itu bisa dilakukan dengan suatu peralatan yang canggih agar mampu mempermudah urusan manusia, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Apa yang Anda ketahui tentang governansi digital? Untuk pertanyaan yang nomor 2, governansi digital itu merupakan suatu kerangka kerja untuk menetapkan otoritas atau kewenangan dalam akuntabilitas, peran, dan pengambilan keputusan untuk keperluan kehadiran suatu organisasi secara digital.
Jadi pemerintahan yang digital ini atau governansi digital itu meliputi situs web, situs mobile, media sosial, dan teknologi atau produk yang dapat mendukung pelayanan berbasis internet. Kemudian untuk pengertian governansi digital menurut Bapak Ali Rohman, governansi digital yaitu penggunaan berbagai jenis teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, baik untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maupun untuk mendorong keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam urusan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, contoh dari teknologi digital ini seperti perangkat keras atau hardware itu ada komputer, kemudian jaringan internet atau wifi, dan juga handphone atau telepon seluler. Kemudian ada juga media sosial atau aplikasi-aplikasi lain yang mendukung, ada AI, IoT, AR, seperti itu. Governansi digital itu salah satu bentuk atau model tata kelola pemerintahan atau organisasi yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital. Nah, di mana semua pekerjaan administrasi, terus pelayanan terhadap masyarakatnya, pengawasan dan juga pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan itu seperti keuangan, pajak, retribusi, karyawan, dan sebagainya dikendalikan dalam suatu sistem. Di era digitalisasi ya baik organisasi maupun pribadi dapat lebih mudah dalam mengelola dan mengembangkan layanan jasa dan barang. Sumber daya manusia dapat menerapkan governansi digital dalam mengelola usaha dan pekerjaan, Kak. Nah, sehingga setiap pekerjaan itu dapat dikerjakan dengan cepat dan real time untuk mendukung terjadinya transparansi publik yang didukung dengan penerapan konsep efisiensi, inovasi, fokus, kesetaraan, inklusivitas, dan kontrol yang menjadi kebutuhan dalam era sekarang ini. Nah, sebelum banyak menggunakan teknologi digital, sebaiknya masyarakat itu memahami beberapa visi dari digital ini. Nah, yaitu sebuah program transformasi bangsa dengan penguatan masyarakat digital dan pengetahuan ekonomi digital secara berkelanjutan. Nah, visi ini tuh diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama ya Kak, tujuannya yaitu citizen bebas untuk memilih bila mana dan dari mana mereka mau berinteraksi dengan pemerintah. Nah, layanannya juga 24 jam, terus 7 hari dalam seminggu. Nah, yang kedua, citizen dapat memilih media yang digunakan untuk berinteraksi dari model sederhana sampai model yang modern dan juga rumit. Nah, kemudian yang ketiga, pelayan publik itu sebagai koordinator dan fasilitator pencapaian tujuan citizen itu. Ada 4 prinsip yang ingin dicapai dalam governansi digital. Yang pertama yaitu fokus pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kayak misalnya memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sumber daya manusia. Kemudian membutuhkan interaksi dua arah dan memungkinkan terjadinya kerjasama. Kemudian yang kedua yaitu membangun lingkungan kompetitif, mengarah kepada e-governance, yaitu adil, objektif, tidak memihak, dan juga kondusif. Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan pada inovasi dan ruang kesempatan perbaikan bagi kesalahan, untuk menjamin pada setiap orang itu bisa mencari solusi dari setiap permasalahan dan proses belajar. Yang terakhir yaitu sasaran pada pencapaian efisiensi. Governansi digital itu diharapkan dapat melakukan manajemen pengetahuan yang lebih baik lagi. Nah, peningkatan pembagian informasi dan yang dapat membantu menciptakan kondisi bagi masyarakat yang lebih terbuka dan transparan itu berdasarkan kepercayaan dan juga akuntabilitas. Nah, dengan cara ini, e-governance itu dapat membantu pengembangan sosial dan budaya di kalangan masyarakat melalui pemberian layanan yang efisien dan juga efektif. Namun demikian Kak, pasti akan ada resiko-resiko dari penggunaan dunia digital ini yang perlu kita waspadai. Contohnya itu yang pertama adanya hoax atau penciptaan informasi yang keliru dan menyesatkan. Kemudian kesenjangan digital itu daya dukung kemampuan dengan visi digital.
Kemudian yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan sistem digital. Lalu pelanggaran hak cipta, lost generation versus lost money, pencurian data, penetrasi budaya tak terkendali, dan juga lain-lain sebagainya. Pertanyaan nomor 3 ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 2. Mengapa sekarang ini diperlukan governansi digital? Silahkan. Jadi penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau SPBE menjadi sangat urgent gitu di tengah era penerapan teknologi oleh masyarakat saat ini. Nah, dengan adanya SPBE ini, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance itu lebih mudah untuk diwujudkan. Digitalisasi pemerintahan itu selain merupakan konsekuensi dari kemunculan IoT atau Internet of Things, juga merupakan tuntutan dari reformasi birokrasi. Untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik ini meliputi banyak hal, Kak. Antara lain penyediaan infrastruktur jaringan, penyediaan jejaring aplikasi dan data yang terpusat dan juga mudah diakses oleh warga. Nah, jadi digitalisasi pemerintahan ini merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi melalui akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, digitalisasi pemerintahan itu bukan hanya berupa perubahan penyelenggaraan kegiatan yang dari tatap muka menjadi virtual, tapi juga melibatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN atau aparatur sipil negara. Nah, salah satunya adalah literasi digital. Literasi digital ini ini tentang bagaimana agar seluruh masyarakat, termasuk juga ASN, bisa melek terhadap penggunaan sarana dan informasi dari media digital yang tepat dan juga bermanfaat. Oke, jadi itu tadi jawaban dari Jenny ya teman-teman. Sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan nomor 4. Coba dong Jenny ceritakan contoh praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan yang keempat ini, jadi perkembangan teknologi komunikasi yang ada itu telah merubah paradigma komunikasi dominan yang sebelumnya berlangsung satu arah atau antara pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi ini juga memperluas kesempatan terjadinya komunikasi dua arah, yaitu antara masyarakat kepada pemerintah dan juga sebaliknya antara pemerintah kepada masyarakat. Nah, disinilah terjadi perubahan atau transformasi dalam mekanisme kerja pemerintah yang kini berorientasi pada pengelolaan informasi dan juga strategi komunikasi. Electronic government atau e-government itu merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Penerapan dari e-government ini kemudian dikenal dengan sebutan digital government, online government, atau dalam konteks tertentu itu transformational government. Nah, terbukti mempermudah terjadinya interaksi timbal balik secara digital tentunya antara pemerintah dengan masyarakat. E-government memberikan peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan pihak swasta melalui peningkatan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, adapun manfaat lain apabila e-government itu dikelola dengan baik. Nah, apabila dikelola dengan baik, maka akan mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog, berpartisipasi, dan termotivasi sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik. Nah, karakter masyarakat yang sebelumnya bersikap positif itu hanya sebagai penerima informasi mampu berubah menjadi pihak yang aktif dalam memberi sekaligus menerima informasi. Contoh dari penerapan governansi digital ini yaitu dengan adanya situs-situs resmi lembaga pemerintah dan tersedianya pelayanan terpadu dengan sistem daring atau online. Nah, demi terjaganya manfaat dan tercapainya tujuan dari e-government, maka pengelolaannya itu perlu dilakukan secara cerdas dan profesional. Nah, profesional itu dengan selalu mengutamakan terjadinya dialog yang baik dan cerdas dalam menjaga keamanan dari situs-situs yang dikelola dari kejahilan para hacker gitu atau peretas yang tidak bertanggung jawab dan tentu saja akan sangat mengganggu. Oke, sekarang pertanyaan yang kelima atau pertanyaan terakhir. Ceritakan pengalaman pribadi Anda dalam menikmati pelayanan publik yang berbasis governansi digital. Oke, silahkan Jenny.
Baik untuk pengalaman pribadi saya sendiri, pada awal pandemi 2020 itu di Kabupaten Banyumas menyediakan pelayanan yang berbasis digital, namanya layanan Gratis KB, yang merupakan terobosan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan pembuatan berbagai macam dokumen kependudukan secara online. Nah, ini tuh jadi tidak harus langsung datang ke Dindukcapil seperti itu. Nah, masyarakat Kabupaten Banyumas itu dapat mengaksesnya di gratiskb.banyumaskap.go.id gitu, atau bisa download aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android seperti itu. Nah, namun saat ini untuk mengakses layanan tersebut itu masih belum bisa karena masih dalam perbaikan sistem. Tapi untuk yang waktu dulu saya 2020 itu bisa gitu, untuk sekarang masih belum bisa. Tapi untuk masyarakat Kabupaten Banyumas ya khususnya, itu tidak perlu khawatir karena setelah saya cari-cari ternyata masih bisa melakukan pengajuan pelayanan administrasi kependudukan itu secara online. Nah, untuk dapat membuka laman Gratis KB Kabupaten Banyumas, teman-teman bisa search di Google, kemudian teman-teman pilih yang paling atas gratiskb.banyumaskap.go.id, kemudian akan muncul tampilan seperti yang tertera di layar. Nah, karena untuk pengajuan online sekarang sedang dalam perbaikan sistem, akan dialihkan ke halaman yang seperti di layar ini. Nah, teman-teman bisa memilih layanan yang ingin didapatkan. Nah, misalnya di sini akte kelahiran, maka klik, kemudian akan muncul panduan dalam mengisinya pada kolom yang tersedia. Nah, teman-teman juga bisa untuk konfirmasi menghubungi kontak yang tersedia di halaman tadi. Kalau dulu itu yang 2020 saya menggunakan layanan online ini untuk membuat kartu Indonesia Anak untuk adik saya. Jadi saya membuat di laman Gratis KB Kabupaten Banyumas itu saya mengisi data-data yang diperlukan, persyaratannya, kemudian untuk fisiknya, hasil dari KIA-nya kita bisa ambil di kecamatan seperti itu. Nah, itu menurut saya cukup mudah karena kita tuh hanya membuat waktu itu saya buatnya di handphone. Kemudian untuk fotonya juga kita bisa foto sendiri ya, tidak perlu untuk ke studio foto gitu kan, mengeluarkan biaya lagi. Untuk foto sendiri kita bisa foto di HP terus mengirimkan sesuai dengan format yang diminta, lalu mengisi data-data yang lain, kemudian kita ajukan, menunggu beberapa hari, kemudian langsung ada balasan email, kita bisa mengambil di kecamatan itu tadi. Terima kasih kepada Saudara Jenny karena telah berkenan hadir sebagai narasumber di acara kali ini. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi 5 pertanyaan sudah dijawab semua oleh narasumber kita. Jadi kita masuk ke penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton acara ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Semoga apa yang teman-teman tonton dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, tentunya menambah wawasan terkait dengan governansi digital. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.